Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Lydia Dwi Putri dengan NPM C1C0230035. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang pertama, yaitu menganalisis transaksi. Pada transaksi yang pertama, kita lihat di sini, yaitu akun yang terlibat adalah cash. Cash bertambah. Di sini, mengapa alasannya bertambah? Bertambahnya cash, yaitu kita lihat di ilustrasinya. Itu karena Raihan menginvestasikan uang. Nah, berarti karena dia menginvestasikan, otomatis uang atau modal pemilik itu akan bertambah. Di sini karena cash-nya bertambah, berarti posisinya yaitu debit. Mengapa posisinya di debit? Karena cash adalah bagian dari aset saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal, yaitu di debit. Sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, dan di sini pada tanggal 1 itu setelah cash itu ada modal pemilik yang terlibat. Berarti modal pemilik salah. Ini cash di bawah nih. Nah, di sini modal pemilik yang terlibat. Di sini modal pemiliknya juga bertambah. Alasannya, mengapa bertambah? Karena uang yang diinvestasikan Rehan yaitu uang yang akan menjadi modal awal usaha atau menjadi modal pemilik. Karena uang yang diinvestasikannya merupakan modal Rehan.
Terus di sini karena saldo normalnya modal pemilik itu pada kredit, kita catat di kredit karena dia bertambah. Kalau dia berkurang, baru kita catat di debit. Ini mengapa? Alasannya modal pemilik itu di kredit. Karena rehan kapital atau modal pemilik itu adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, modal rehan itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu kredit. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini modal rehan bertambah sehingga dicatat sesuai dicatat di kredit. Lanjut pada tanggal 3, yaitu akun yang terlibat adalah cash dan peralatan. Berarti di sini kita tulis cash dan peralatan. Di transaksi ini, cash itu adalah yang berkurang. Cash-nya berkurang. Dan peralatannya bertambah. Alasannya bertambah atau berkurang itu karena rehan membeli peralatan bengkel. Nah, berarti karena rehan ini membeli peralatan, berarti otomatis cash kita akan berkurang dan peralatan kita akan bertambah. Karena rehan membeli peralatan. Nah, di sini karena cash-nya itu berkurang, berarti kita akan mencatatnya di kredit. Kalau semisal cash-nya bertambah, itu kita akan mencatatnya di debit.
karena di transaksi ini berkurang, berarti kita akan mencatatnya di kredit. Dan peralatan di debit karena bertambah. Mengapa saldo normalnya cash dan peralatan itu di debit atau kredit? Karena saldo normal cash adalah debit. Pada transaksi ini cash bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Maaf. Di sini karena membeli peralatan berarti cash itu berkurang. Jadi karena saldo normal cash itu bagian aset, nah jadi dalam saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga kita akan mencatatnya di kredit. Karena cash saldo normalnya adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di kredit. Mengapa saldo normalnya peralatan itu di debit? Karena saldo normal peralatan itu adalah debit. Jadi karena peralatannya tadi bertambah, berarti kita akan menulisnya sesuai dengan saldo normalnya. Peralatan adalah debit. Lanjut pada tanggal 8, pada tanggal 8 itu cash, akun yang terlibat adalah cash dan pendapatan. Cash dan pendapatan. Di sini kita lihat itu cash-nya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Alasannya mengapa bertambah, itu sini kita lihat diselesaikannya jasa perbaikan motor. Berarti karena kita sudah menyelesaikan jasa, kita akan mendapatkan uang atau cash. Karena Rehan sudah menyelesaikan jasa perbaikan motor. Dan mendapatkan pendapatan. Jadi pendapatannya juga bertambah karena kita sudah menyelesaikan jasa.
Nah, di sini karena cash-nya bertambah, itu kita akan mencatatnya di debit. Balik lagi seperti tadi, karena saldo normal cash, itu adalah debit. Pada transaksi ini, cash bertambah. Maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lanjut pendapatan. Pendapatan itu kita catatnya di kredit. Karena saldo normal pendapatan yaitu kredit. Pada tanggal 12 itu akun yang terlibat adalah perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan dan utang usaha. Di sini kita lihat ini perlengkapannya bertambah dan utang usahanya juga bertambah. Alasannya mengapa perlengkapan dan utang usahanya bertambah? Itu karena Rehan membeli perlengkapan secara kredit. Nah, karena Rehan membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan perusahaan akan bertambah. Dan tadi Rehan membeli perlengkapannya itu secara kredit, berarti perusahaan kita memiliki utang yang belum dibayar, utang untuk membeli perlengkapan. Berarti karena Rehan membeli perlengkapan. Di sini karena Rehan membeli perlengkapan secara kredit. Perlengkapan itu saldo normalnya adalah debit. Dan utang usaha ini adalah kredit. Mengapa perlengkapan debit? Karena perlengkapan termasuk ke dalam aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan pada transaksi ini perlengkapannya bertambah. Jadi dicatatnya di debit. Perlengkapan termasuk ke dalam aset. Saldo normal aset adalah debit. Pada transaksi ini
perlengkapan bertambah, maka dicatat di kredit. Lanjut, itu utang usaha. Mengapa utang usaha dicatat di kredit? Karena dicatat sesuai dengan saldo normal utang. Saldo normal utang yaitu berada di kredit. Lanjut pada tanggal 14, itu ini, akun yang terlibat adalah cash dan beban. Cash dan beban. Kita lihat di sini cash-nya berkurang dan bebannya bertambah. Mengapa cash berkurang dan beban bertambah? Itu kita lihat dari transaksi ini pada tanggal 14, karena Ian Motor itu membayar gaji karyawan. Berarti otomatis kita akan mengasih uang kepada karyawan tersebut dan cash kita akan berkurang. Dan membayar gaji itu termasuk ke dalam beban. Jadi beban kita bertambah dan cash kita berkurang. Karena motor membayar gaji karyawan. Karena Ian Motor akan membayar gaji karyawan. Pada akun ini kita akan mencatat cash itu pada kredit. Dan beban itu debit. Mengapa cash kredit dan beban debit? Itu karena cash itu saldo normalnya adalah debit. Jadi jika cash berkurang, otomatis kita akan mencatatnya di kredit. Dan beban itu saldo normalnya adalah kredit. Saldo normal beban itu kredit. Karena maaf, tadi ternyata salah. Saldo normal beban itu adalah debit. Jadi di sini karena dia bertambah, berarti kita akan mencatatnya di debit karena bebannya bertambah. Karena berlawanan dengan saldo normalnya. Nah, jadi kita catat di kredit.
sini karena dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Karena dicatat sesuai dengan saldo normal beban, yaitu debit. Pada tanggal 16 itu selanjutnya yaitu yang akun yang terlibat adalah cash dan utang usaha. Jadi di sini cash, utang usaha. Di sini cash-nya berkurang dan utang usahanya bertambah. Maaf, ini cash-nya bertambah. Ternyata ini yang berkurang adalah pada tanggal 14 tadi. Bertambah. Mengapa cash bertambah dan utang usahanya bertambah? Ini pada tanggal 16, Ian Motor mendapatkan pinjaman uang sebesar 8 juta. Nah, berarti cash kita akan bertambah senilai 8 juta karena kita mendapatkan pinjaman dari kas. Dan karena kita mendapatkan pinjaman, otomatis utang usaha kita akan bertambah karena kita akan membayar utang itu pada waktu yang tertentu. Karena Ian Motor mendapatkan pinjaman dari bank. Pinjaman uang dari bank. Karena Ian Motor ya, saya kira. Nah, di sini karena cash-nya bertambah, kita akan mencatatnya di debit. Debit. Dan utang usaha kredit. Di sini mengapa cash-nya bertambah, itu balik lagi di awal tadi. Karena saldo normalnya cash, yaitu adalah debit. Karena uangnya bertambah, berarti kita akan mencatatnya sesuai dengan saldo normalnya. Nah, di sini kenapa kredit? Itu karena di sini saldo normalnya
utang usaha itu adalah kredit. Jadi karena di sini utang usahanya bertambah, berarti kita akan mencatatnya di kredit, tetap di kredit. Dengan saldo normalnya. Lanjut transaksi tanggal 17. Di sini pada tanggal 17 itu akun yang terlibat adalah cash dan perlengkapan. Di sini cash-nya bertambah dan perlengkapannya berkurang. Cash. Perhatikan dong. Lanjut tadi pada tanggal 17 itu akun yang terlibat adalah cash dan perlengkapan. Sini kita lihat itu cash-nya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Mengapa cash berkurang dan perlengkapannya bertambah? So, kita lihat di sini dibeli oli, ban, dan baut pada toko Wijaya sebesar 2 juta secara tunai. Nah, di sini karena kita membeli perlengkapan, otomatis cash kita akan berkurang dan perlengkapan kita akan bertambah. Ya. Nah, di sini karena cash-nya berkurang, itu kita akan mencatatnya di kredit. Dan perlengkapan karena bertambah, kita akan mencatatnya di debit. Mengapa kita catatnya di kredit? Itu karena Raihan membeli perlengkapan menggunakan cash. Maka cash berkurang dan dicatat pada kredit. Karena Raihan membeli perlengkapan secara tunai. Secara cash. Maka cash berkurang. Berkurang. Dan dicatat di kredit. Lanjut pada perlengkapan. Kenapa perlengkapan di debit? Karena saldo normalnya perlengkapan yaitu debit. Karena di sini perlengkapannya bertambah, kita mencatatnya itu sesuai dengan saldo normalnya karena perlengkapan kita bertambah.
Lanjut pada tanggal 19, yaitu akun yang terlibat adalah cash dan beban. Nah, di sini kita lihat pada transaksinya, yaitu dibayar sewa untuk tempat usaha selama 6 bulan. Karena kita akan membayar uang sewa, berarti cash kita berkurang. Cash dan beban. Karena sewa toko itu adalah termasuk ke dalam beban. Mengapa berkurang? Karena di sini kan Rehan akan membayar uang sewa. Berarti otomatis cash-nya akan berkurang karena akan membayar membayar sewa tempat usaha gitu. Karena Rehan membayar sewa tempat usaha. Dan di sini itu karena mengapa bebannya bertambah? Karena Rehan membayar untuk karena Rehan akan membayar untuk sewa tempat usaha. Di sini kita akan mencatat cash di kredit. Karena di sini cashnya berkurang, berarti kita akan mencatatnya di kredit. Karena saldo normalnya cash itu debit. Beban bertambah. Di sini kita akan mencatatnya di debit. Karena cash berkurang. Dicatat berlawanan dengan saldo normal. Nah, di sini beban kenapa debit? Karena dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Pada tanggal 21. Di sini akun yang terlibat adalah cash dan pendapatan. Cash, pendapatan. Di sini cash-nya bertambah dan pendapatannya bertambah. Mengapa cash dan pendapatannya bertambah? Kita lihat pada ilustrasi, itu karena diterimanya pendapatan. Berarti kita mendapatkan uang. Dan pendapatan kita juga bertambah. Karena Ian Motor mendapatkan penghasilan dari bengkel.
Ini karena cash-nya bertambah, kita akan mencatatnya di debit. Karena saldo normalnya cash itu adalah debit. Pendapatan itu kita akan catat di kredit. Karena saldo normal pendapatan itu di kredit. Jadi karena di sini pendapatannya bertambah, kita akan mencatatnya sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Pada tanggal 22, yaitu akun yang terlibat adalah cash dan pengambilan pribadi. Cash, pengambilan pribadi. Sini cash-nya berkurang. Pengambilan pribadinya bertambah. Di sini mengapa cash-nya berkurang dan pengambilan pribadinya bertambah? Itu karena pada tanggal 22 Rehan mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti si Rehan mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadinya sendiri. Berarti cash kita akan berkurang. Dari bengkel untuk kebutuhan pribadi. Karena cashnya berkurang, kita akan mencatatnya di kredit dan pengambilan pribadi di debit. Mengapa cash di kredit dan pengambilannya pribadinya di debit? Yaitu karena saldo normal cash yaitu debit. Karena di sini cashnya berkurang, kita akan mencatatnya di kredit. Karena cash berkurang untuk keperluan pribadi, maka cash berkurang dan dicatat di kredit. Lanjut, kenapa pengambilan pribadinya bertambah? Karena saldo
normal price atau pengambilan pribadi itu termasuk ke dalam debit. Lanjut pada tanggal 23, yaitu akun yang terlibat adalah piutang dan pendapatan. Di sini piutangnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Mengapa piutangnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah? Yaitu karena Ian Motor itu sudah menyelesaikan jasa servis motornya, namun belum dibayar. Berarti kita memiliki piutang dan pendapatan kita juga bertambah. Ian Motor sudah menyelesaikan jasa tetapi belum dibayar. Pendapatannya karena bengkel sudah menyelesaikan jasa. Di sini piutang kita akan mencatatnya di debit dan pendapatan di kredit. Mengapa kita mencatat piutang dan pendapatan piutang di debit dan pendapatan di kredit? Itu karena piutang termasuk ke dalam aset. Dalam transaksi ini piutang bertambah, maka kita akan mencatatnya di debit. Piutang termasuk ke dalam aset. Dalam transaksi ini piutang bertambah, maka dicatat di debit. Lanjut, mengapa pendapatan dicatat di kredit? Karena dicatat sesuai dengan saldo normal pendapatan, yaitu kredit. Lanjut pada tanggal 25, itu
yaitu akun yang terlibat adalah cash dan beban. Cash, beban. Cashnya berkurang, beban bertambah. Cashnya berkurang dan bebannya bertambah. Mengapa cashnya berkurang dan bebannya bertambah? Karena Rehan akan membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 500.000. Karena kita akan membayar, berarti cash kita akan berkurang. Karena Rehan membayar IndiHome. Nah, bebannya juga bertambah. Karena Rehan harus membayar IndiHome. Sini kita akan mencatat cashnya di kredit. Dan beban kita catat di debit. Mengapa di kredit dan mengapa di debit? Karena cash berkurang, maka dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Dan beban, mengapa beban di debit? Itu karena saldo normal beban adalah debit. Jadi kita akan tetap mencatatnya di debit. Ini karena berkurang, maka dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Ini beban karena saldo normal beban adalah debit. Lanjut pada tanggal 27. Ini akun yang terlibat adalah cash dan pendapatan. Cash, pendapatan. Tadi cashnya bertambah, dan pendapatannya juga bertambah. Mengapa pada tanggal 27 cashnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah? Di sini karena telah menyelesaikan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Berarti karena sudah menyelesaikan jasa, berarti kita akan mendapatkan uang dan pendapatan. Ini karena cashnya bertambah, kita akan mencatatnya di debit. Dan pendapatan kita akan mencatatnya di kredit. Mengapa debit pada cash ini dan kredit dan pendapatan di kredit? Karena pada transaksi ini cash bertambah.
tambah, maka dicatat di debit karena memang saldo normalnya cash adalah debit. Ini karena dicatat sesuai saldo normal pendapatan, yaitu kredit. Pada tanggal 28 itu akun yang terlibat adalah cash dan perlengkapan. Cash, perlengkapan. Sini tadi cashnya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Mengapa cash dan perlengkapan itu cashnya berkurang, perlengkapannya bertambah? Itu karena di sini kita lihat pada tanggal 28 itu Rehan membeli perlengkapan bengkel sebesar 2.300.000 secara cash. Berarti cash kita akan berkurang dan perlengkapan kita akan bertambah. Membayar karena membayar kan karena utang karena Rehan membeli perlengkapan bengkel karena Rehan membeli perlengkapan bengkel. Ini karena cashnya berkurang ya kita catat di kredit dan perlengkapan kita akan catat di debit. Ini karena cashnya berkurang. Maka dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Lanjut, perlengkapan karena di debit, karena dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu debit. Lanjut, yaitu transaksi terakhir pada tanggal 30, itu cash, akun yang terlibat adalah cash dan utang usaha. Ini cashnya berkurang dan utang usahanya juga berkurang. Cash, utang usaha berkurang. Mengapa cashnya berkurang dan utang usahanya juga berkurang? Sini kita lihat itu pada tanggal 30 karena membayar utang bank. Berarti kita akan mengeluarkan uang. Karena Raihan membayar utang bank. Nah, utang usahanya berkurang karena kita sudah membayar utang perusahaan kita. Jadinya utang kita sudah berkurang.
Ini karena cashnya berkurang, kita akan catatnya di kredit. Dan utang usaha di debit. Cash berkurang itu karena cash ditaruhnya di kredit itu karena saldo normalnya cash itu adalah debit. Jadi kita akan mencatatnya secara berlawanan. Karena usaha berkurang. Lanjut di sini kita akan masuk ke jurnal umum. Di sini pada tanggal 1 yaitu kita lihat di PDA yaitu cash pada tanggal 1 itu cash di debit dan modal usaha atau rehan kapital itu kita catat di kredit. Sini cash dan raihan kapital ini tadi cashnya kita catat di debit dan rehan cashnya kita catat di debit senilai 35 juta dan rehan kapital tercatat 35 juta juga. Terus ini pada tanggal 3 ini cashnya di kredit dan equipment-nya di debit. Cash. Equipment-nya itu senilai 4 juta. Lanjut
ini pada tanggal 8 itu kita akan mencatat di jurnal umum yaitu cash di debit dan pendapatan di kredit. Cash di debit dan perlengkapan atau service revenue revenue di kredit itu senilai 1 juta. Lanjut pada tanggal 12, yaitu kita akan mencatat jurnal umum yaitu perlengkapan di debit dan utang usaha di kredit. Sini price payable-nya di kredit senilai 2.150.000. Ya, 150. Apa sih? 2.150.000. Lebihan guys. 150. Lanjut pada tanggal 14, yaitu kita akan mencatat cash di kredit dan beban di debit. Cash di debit itu sebesar 2 juta. Lanjut yaitu pada tanggal 16, kita akan mencatatkan cash di debit dan utang usaha di kredit. Cash, debit, dan utang usaha di kredit. Ini senilai 8 juta. Lanjut pada tanggal
17 yaitu kita akan mencatatkan cash di kredit dan perlengkapan di debit. Supplies cash senilai 2.500.000. Lanjut, yaitu pada tanggal 19 itu kita catat cash di kredit dan beban di debit. Beban expense. Terus senilai 9 juta. Dan pada tanggal 21 yaitu akun yang kita akan catat yaitu cash pada debit karena ini bertambah dan pendapatan di kredit. Ini senilai 3 juta. Dan pada tanggal 22 yaitu kita akan mencatatkan cash pada kredit karena ini cashnya berkurang dan kita akan mencatat pengambilan pribadi di debit. Pengambilan pribadi itu adalah price dan cash senilai 1.500.000. Lanjut pada tanggal 23 yaitu kita akan mencatatkan piutang pada debit dan beban dan pendapatan pada kredit.
Mix. Yaitu senilai sebesar 2.150.000. Dan pada tanggal 25 itu kita akan mencatatkan cash di kredit karena di sini cashnya berkurang dan beban di debit. Karena saldo normalnya beban itu emang di debit. Ini sebesar 500.000. Lanjut yaitu pada tanggal 27 kita akan mencatatkan cash dan pendapatan. Di sini cash-nya bertambah. Berarti kita akan mencatatnya di debit dan pendapatan di kredit. Cash. Service revenue. Itu senilai 1 juta. Lanjut pada tanggal 28 yaitu kita akan mencatatkan perlengkapan dan cash. Perlengkapan di sini kita akan mencatatkan di kredit karena cash-nya berkurang. Kita akan mencatatnya di kredit dan perlengkapan di debit. Supplies dan cash. Senilai 2.300.000. Dan yang terakhir yaitu kita akan mencatatkan cash dan utang usaha. Nah, di sini karena cash-nya berkurang, kita akan mencatatkan cash di kredit dan utang usaha di debit. Payable.
senilai 8 juta. Selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke buku besar. Sini kita akan mengelompokkan akun-akun yang sudah kita masukkan ke jurnal umum. Jadi di sini kita akan memasukkan cash itu secara keseluruhan ke buku besar dan akun-akun yang lainnya. Di sini kita akan mencatat cash, itu kita akan posting ke buku besar. Sini keterangannya posting. Nah, kita akan mencatatkan cash, yaitu yang pertama kita posting pada debit, yaitu 35 juta. Pada tanggal 3 ini berada di kredit. Jadi kita akan memasukkannya ke kredit senilai 4 juta. Sini kita akan buat posting. Dan lanjut pada tanggal 8 ini cash berada pada debit. Berarti kita akan mencatat di buku besar itu pada debit. Posting. Sini debit senilai 1 juta. Sini pada tanggal 14 itu cash pada kredit. Jadi di sini kita akan mencatatkan posting. Terus ini kredit senilai 2 juta. Lanjut pada tanggal selanjutnya, yaitu pada tanggal 16 itu cash berada pada debit senilai 8 juta. Kita akan masukkan ke sini 8 juta debit. Sini posting. Lanjut pada tanggal yang berikutnya yang melibatkan akun cash, itu pada tanggal 17 di kredit senilai 2.500.000. 2.500.000. Nah, segalanya itu di posting dulu kan keterangannya. Selanjutnya pada tanggal 19 yaitu cash berada pada kredit. Jadi kita akan mencatat di kredit senilai 9 juta. Lanjut pada tanggal yang menggunakan cash yaitu pada tanggal 21 yaitu debit 3 juta. 3 juta.
Lanjut pada tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 22, cash berada pada kredit. Senilai 1.500.000. Lanjut pada tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 25, itu cash berada pada kredit. Jadi kita di sini kita tulis di kredit senilai 500.000. Lanjut, yaitu akun yang melibatkan akun cash juga pada tanggal 27, yaitu pada debit. 27. Senilai 1 juta. Dan pada tanggal 28 itu posisinya di kredit, dan pada tanggal 30 juga di kredit. Jadi di sini kita akan mencatatnya di kredit. Sini pada tanggal 28 itu senilai 2.300.000 pada kredit. Dan pada tanggal 30 itu cash di kredit senilai 8 juta. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari hasil cash, yaitu 35, dan kita catat di debit 35. Dan jikalau dan karena lawannya yaitu kredit, berarti sini kita akan mengurangi. Jika debit dengan kredit, berarti kita akan mengurangi. Kalau debit dengan debit, berarti kita akan menambahi. Berarti di sini yaitu 35 juta dikurang dengan 4 juta. Yaitu di sini senilai 'Cuman ngerubah itu kok saja. Dan debit pada cash yang di buku besar kan 35 dikurang P juta kan. Nah, hasilnya kan pasti debit yang sebelah situ. Cuman ganti. Ganti otomatis lah. Ganti DW aja. Oh. Jadi di sini 35 juta itu dikurang 4 juta berarti 31 juta.
Dan di sini Rp31 juta dikurang dengan 2 juta, berarti di sini ada hasilnya 29. Sini 21. Nah, di sini berarti 31 ditambah 4.000 31 ditambah 1.000 yaitu 32.000. 32.000 dikurang dengan 2.000 yaitu 30.000. 30.000 ditambah 8.000 yaitu 38.000, dan 38.000 dikurang 2.500.000 adalah 35.500.000, dan 35.500.000 ini kita kurangi dengan 9 juta, itu hasilnya 26.500.000. Dan 26.500.000 ini kita akan tambah dengan 3 juta, yaitu hasilnya 29.500. 29.500 ini kita kurangi 1.500.000 yaitu 28.000, dan 28.000 dikurangi 500 yaitu 27.500. 27.500 yaitu kita tambahi dengan debit yaitu hasilnya 28.500. Dan ini pada tanggal 28 yaitu 28.500 kita kurangi dengan 2.300, itu hasilnya adalah 26.200. 26.200 kita kurangi dengan 8.000 yaitu adalah hasilnya 18.200. Lanjut pada akun receivable, kita lihat di sini. Akun receivable yaitu cuma satu. Akun receivable di sini cuma ada satu, yaitu pada tanggal 23 berada pada debit. Sini posting yaitu debit 2.150.000 debit. Sini selanjutnya pada akun service revenue, itu pada tanggal 8 berada pada kredit. Kredit senilai 1 juta.
Selanjutnya kita lihat lagi service revenue, yaitu pada tanggal 21 yaitu di kredit. Itu senilai 3 juta. Lanjut, service revenue pada tanggal 23 itu di kredit senilai 2.150.000. Lanjut, itu service revenue pada tanggal 27 yaitu di kredit juga senilai 1 juta. Nah, karena di sini kredit, kita akan memindahkannya ini pertama di kredit. Kredit ditambah kredit. Jika akunnya sama, kita akan menambahkan, dan jika akunnya berbeda, seperti contohnya kayak debit dan kredit, itu akan dikurang. Jika kredit dan kredit, itu akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, yaitu debit dengan debit akan bertambah, jika debit dengan kredit akan berkurang. Jadi di sini 1 juta ditambah 4 juta yaitu ditambah 3 juta yaitu 4 juta. Sini 4 juta ditambah 2.150 yaitu 6 juta 150. 2 juta 6 juta 150 ditambah 1 juta berarti 7 juta 150. Lanjut di sini supplies. Sini tadi karena service revenue-nya sudah habis, berarti kita akan lanjut ke akan mengelompokkan akun-akun yang lainnya, yaitu supplies. Yang pertama berada pada tanggal 12 yaitu di debit. Debit yaitu senilai 2.150. Lanjut kita lihat lagi supplies ada pada tanggal 17 di debit juga yaitu 2.500. 2.500. Lanjut supplies pada tanggal 28 yaitu di debit 2.300. Sini kita akan memindahkan dulu. Sini karena dia debit dan debit, berarti kita akan menambahkan yaitu debit yaitu 2.150 ditambah dengan 2.500. Itu adalah hasilnya 4.650. Juta 4.600. Selanjutnya yang ini 4.650 ditambah dengan 2.300, itu hasilnya adalah 6.950.
Lanjut pada akun selanjutnya yaitu equipment. Equipment di sini ada satu. Ternyata equipment cuma satu di sini. Satu akun, berarti kita akan mencatat cuma satu akun. Debit yaitu 4 juta. Selanjutnya itu akun payable. Akun payable di sini ada pada tanggal 12 dan 30. Ini juga pengusaha ini termasuk akun payable. Pengusaha itu adalah akun payable. Jadi pada tanggal 12 itu kredit 2.150.000. Jadi dan selanjutnya pada tanggal 16 yaitu pada kredit 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 yaitu payable di debit senilai 8 juta. Ini kita akan memindahkannya dulu. Nah, di sini 2.150.000 ditambah dengan 8 juta yaitu 10.150.000. Lanjut, 10.150.000 ini dikurang dengan 8 juta, berarti hasilnya 2.150. Lanjut yaitu akun preferred line. Akun preferred line yaitu hanya pada tanggal 19 yaitu pada debit. Lanjut, share capital. Yaitu share capital ini hanya pada tanggal ini. Hanya pada tanggal 1. Berarti tanggal 1 di kredit. Lanjut yaitu price.
Five hanya ada satu di sini pada tanggal 22 pada debit. Pada debit itu senilai 1.500.000. Pada salaries expense yaitu pada tanggal 14, hanya pada tanggal 14. Terus lanjut pada utility expense, itu pada akun pada tanggal 25 yaitu berada pada debit. Rp500.000. Setelah kita mengelompokkan ke dalam buku besar, kita akan melanjutkan ke dalam neraca saldo. Nah, di sini di sini adalah akun-akun yang terlibat, yaitu cash, account receivable, service revenue, supplies, equipment, account payable, prepaid rent, share capital, price, salaries expense, dan utilities. Di sini kita hanya akan memindahkan yaitu dari buku besar ke dalam neraca saldo. Yaitu yang pertama adalah cash. Cash yaitu hasil akhirnya adalah 8.200.000. Maaf, di sini senilai 18.200.000. Dan pada account payable yaitu 2.150.000. Itu pada debit. Lanjut pada service revenue, yaitu hasil akhirnya adalah 7.150.000 pada kredit. Lanjut supplies, yaitu hasil akhirnya pada debit yaitu 6.950.000. 6.950.000. Selanjutnya yaitu equipment, pada debit yaitu 4.000. Selanjutnya yaitu account payable, hasil akhirnya adalah kredit yaitu 2.150.000. Itu pada kredit 2.150.000. Selanjutnya adalah prepaid line, yaitu 9.000 pada debit.
Lanjut pada dan selanjutnya itu share kapital, yaitu 35.000 pada kredit. Selanjutnya adalah price. Price pada debit yaitu 1.500.000. Dan salaries expense yaitu debit 2.000. Dan yang terakhir yaitu pada utilities expense yaitu pada debit 5.000. Kita akan lanjutkan. Rp500.000. Ini 500.000. Nah, selesai. Itulah tadi pengerjaan soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.